kapankah bencana ini berlangsung, Teh Feni? Saya udah pernah bilang, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin di setiap YouTube saya ataupun setiap saya tampil dimanapun berada, yang setia selalu mengikuti, sudah pernah mendengar bahwa saya memprediksi bahwa ujian air ini sampai awal tahun masih berlangsung, ya. Dan saya juga bilang itu di daerah bagian utara. Oke, mungkin kalau ada yang pernah dengar silakan komen. Dan saya juga pernah prediksi masalah ada pesawat yang jatuh di tahun 2026 dan itu isinya bukan konvensional tapi kementerian. Saya juga pernah bilang seperti itu kalau nggak salah. Saya waktu itu sedang podcast dengan Bang Robi Purba, ya. Jadi teman-teman bisa cross check itu. Nah, jadi saya juga pribadi tuh tidak menyangka untuk yang masalah pesawat ya kok secepat ini gitu. Tapi kalau pembahasan pesawat saya udah bahas di YouTube saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat YouTube saya sebelumnya. Saya membahas tentang tentang pesawat yang jatuh kemarin. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai kapan? Dan memang pertanyaan itu pertanyaan yang bagus, namun memang udah pernah saya jawab. Sampai awal tahun ini masih terjadi kunjungan air ke tanah, air ke daratan, ya. Nah itu di daerah utara dan itu berlangsung sampai di bulan Ramadan, sampai di Idul Fitri pun berlangsung. Kedepannya juga makin deras hujan, intensitasnya makin kuat. Nah berakhirnya kunjungan air itu sekitar bulan Mei Juni untuk masalah banjir, ya. Tetapi untuk masalah hujan itu masih berlangsung, namun tidak seaktif, seagresif saat ini gitu ya, sampai sulit sekali mencari ruang untuk udara panas ya, sulit sekali untuk matahari keluar ya untuk beberapa minggu ini gitu ya. Curah hujan masih terjadi di bulan Mei Juni, tapi untuk banjir sudah mulai mereda bulan Mei Juni ya, tidak separah sekarang. Namun mohon maaf untuk bulan Ramadan, Idul Fitri itu masih berlangsung untuk banjir. Seperti itu. Dan memang Jakarta Utara, daerah utara itu memang daerah yang paling difokuskan untuk di daerah banjir gitu ya. Dan yang kedua, yang saya khawatirkan, saya juga pernah bilang bahwa Sesar Lembang mulai aktif gerakannya, tapi saya di sini berdoa, andai pun memang kita harus melewati masa ini, ya setidaknya diminimize gitu ya. Jadi efeknya itu kan memang kenanya ke daerah sekitar Bandung ya, Sesar Lembang. Dan dampaknya sampai ke Bekasi. Saya pernah bilang juga Bekasi banjir. Ayo di mana? Coba teman-teman bisa cross check di YouTube mana saya pernah bilang gitu ya. Nah, jadi memang Bekasi itu memang posisinya memang wajar. Bukan wajar, posisinya itu memang sangat memprihatinkan ya dalam masalah air, dalam masalah gempa juga. Bila mana Sesar Lembang ini sudah mulai aktif kan, tapi ya belum sampai di level yang tinggi. Bila itu terjadi, Bandung juga kena efeknya gitu ya. Urat tanah itu mengalirnya juga ke daerah Bekasi gitu. Nah itu adalah daerah-daerah yang daerah Tambun ya yang kena, terus daerah Bekasi yang dekat laut itu yang kena efeknya gitu kan. Dan ketika saya menyampaikan ini kepada teman-teman, ambil positifnya gitu. Maksudnya jangan jadi ketakutan yang juga yang berlebihan, tapi minimal kita jadi rapih dalam menata keluarga kita gitu. Dan kita tahu apa yang harus kita perbuat gitu. Ambil positifnya aja. Paranormal pun melihat bahwa Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam batin bangsa ini, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh dan ketakutan bahwa ujian alam akan semakin berat ke depannya. Dalam penglihatannya,
Tahun 2026 menjadi masa di mana segala sesuatu bergerak lebih cepat dari biasanya. Dan bila bencana alam terjadi gitu kan, memang ketika saya menyebutkan nama daerahnya itu ya, bukan niat untuk menjatuhkan kepemimpinan di daerah sana. Namanya bencana alam gitu kan. Nah, bencana alam itu kan tidak, jalurnya itu tidak bisa maksudnya tuh dibatasi gitu loh. Dia memang menunjukkan kekuasaannya. Itulah kenapa saya selalu bilang, ayo kita hormati alam semesta jagat raya, ayo kita hormati alam, unsur alam. Karena apa? Semakin kamu menunjukkan kamu dari sisi teknologi sebagai manusia dengan kesombongan dan keangkuhan, cenderung malah menantang alam gitu ya, dengan kesombongan menantang alam, justru alam akan menunjukkan kekuasaan Tuhan di hadapanmu dengan janji-janji apa gitu, bahwa daerah ini tidak akan terkena banjir, bahwa daerah ini akan selamat gitu kan. Semakin kalian bersuara seperti itu, semakin alam semesta akan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya. Karena tahun 2026 ini adalah tahun karma baik dan karma buruk terjadi. Kalau dulu kita misalnya kita melakukan suatu karma buruk, mungkin dibalasnya nggak langsung hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Tapi 2026 itu terjadi seperti kita umroh. Kita melakukan sesuatu, langsung balasannya kontan. Seperti itu. Tahun 2026 ini adalah tahun dimana orang yang dizolimi naik. Tahun dimana orang dizolimi ini bahagia. Tahun dimana tabir-tabir terbuka semua. Ini tahunnya orang-orang yang dizolimi. Gitu. Tahun 2026 ini. Gitu. Jadi selamat untuk kalian yang pernah ngerasa dizolimi di tahun 2025, 24, 23, 22 atau tahun berapa. Selamat untuk kalian di tahun 2026 ini adalah tahun kebaikan untuk kalian semua. Selamat. Nah, apalagi ya, banyak sekali pertanyaan teman-teman tuh ke saya untuk saya speak up gitu ya. Dan memang daerah utara ya, daerah utara di daerah Jakarta itu kan memang sudah pernah saya sebutkan bahwa itu daerah yang rawan sekitarnya, daerah kawasan yang membangun kota di dalam kota ya, di daerah tidak jauh dari Soekarno-Hatta, itu juga akan kena dampak dari air. Air akan mengunjungi ke daerah kalian. Itu efek dari tekanan tanah yang udah begitu berat, sehingga air mencari jalannya sendiri. Air merasa dia mempunyai hak di tanah ini, di bumi ini. Nah, karena itu tahun ini dia mencari jalannya sendiri. Karena ya kita nggak pernah bisa membendung air. Apalagi kalau jalannya itu ternyata ditutup atau jalannya itu diperkecil, sehingga dia akan mencari jalannya sendiri karena tekanan dari laut itu begitu besar. Tekanan dari laut, dari sungai, dari air, dari jalan lain-lainnya itu begitu besar. Nah itu ada salah satu wilayah itu akan tersentuh oleh air, dan saya melihat daerah itu daerah elit, daerah yang dijanjikan tidak akan banjir, dikasih jaminan tidak akan banjir ya, kota, membangun kota di dalam kota. Setiap saya berjalan di sana, saya sejujurnya saya takut karena saya melihat suatu air yang besar di sana. Nah itu 2026 itu akan terjadi. Paranormal pun mengatakan
bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah untuk mematikan harapan siapapun, apalagi meruntuhkan kepercayaan terhadap masa depan. Dalam hatinya, ia justru ingin orang-orang mengambil sisi terang dari setiap peringatan. Bukan untuk takut, tapi untuk lebih bijak menata langkah. Ia pun mengatakan bahwa sebesar apapun teknologi yang diciptakan manusia, tetap ada batas yang tidak bisa dilewati. Karena itu, satu-satunya sikap yang harus kita lakukan adalah selalu rendah hati dan menjaga keseimbangan semesta. Ya, saya anggap omongan saya ini bukan ada niat untuk mematikan marketing atau mematikan bisnis, tidak. Tapi jika orang bijak ya, dia akan mengambil hal positifnya. Apa yang harus dia lakukan, itu sih. Kalau persepsi saya gitu ya. Namun kalau seandainya diambil dari sisi yang negatif, ya itu juga saya sangat menyesalkan gitu loh. Nah, saran saya jangan pernah menantang alam. Dan jangan pernah merasa aku karena teknologimu bisa menghandle alam semesta dan air. Tidak. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Teh, apa benar teh Indonesia akan gelap? Apa benar kita akan mati lampu secara menyeluruh? Apa benar kita akan seperti manusia, intinya manusia kelaparan yang kehilangan kebutuhan makanan, akan sulit mendapatkan kebutuhan makanan? Jawaban saya tidak. Saya meyakini Tuhan baik kepada negara kita, negara Indonesia. Negara kita negara yang sangat kaya. Semua bahan ada di sini. Mau bahan apa? Pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun bahan-bahan lainnya. Semua ada di Indonesia dan saya percaya negara kita negara yang kaya. Dan saya masih percaya bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo bisa menghandle ini semua. Saya masih percaya itu, dan karena itu saya minta untuk teman-teman semua yang ada di rumah, ayo kita berikan support sistem energi positif kepada beliau untuk menghadapi kondisi ini. Gitu. Dan saya tidak, seandainya pun itu Indonesia gelap, itu karena suatu bencana yang sangat besar. Itu ya kalau saya lihat, itu mungkin. Tapi kalau hanya masalah perang ekonomi, itu tidak. Andai pun mati lampu, itu tidak langsung blok daerah, misalnya daerah Jakarta Pusat, semua wilayah Jakarta Pusat, atau daerah Selatan, Timur, semua, atau daerah Bogor, semua. Enggak seperti itu. Hanya beberapa titik ini aja. Ya, jadi jangan khawatir untuk teman-teman semua yang ada di rumah, saya tidak melihat itu. Bukannya saya menantang, tidak. Tapi saya meyakini Tuhan itu baik. Gitu. Nah, andai pun ada suatu perang, itu adalah perang ekonomi. Yang dimana ada beberapa negara ingin menunjukkan superpowernya, adikuasanya, ingin pengakuan dunia, negara yang ingin diakui dunia secara fenomena gitu. Nah, ada juga yang ingin diakui, mata uangnya itu menjadi mata uang negara dunia. Persaingannya itu di persaingan posisi itu. Jadi, andai pun ada impact ke Indonesia, itu adalah hubungannya ke masalah investasi atau ke masalah obligasi, ke nilai mata uang atau pasar modal, ya berupa surat berharga. Ya, tapi bukan impact kayak peperangan yang terjadi tembak-tembakan atau bagaimana gitu ya, kayak perang dunia keberapa. Saya tidak melihat itu. Karena juga banyak pertimbangkan kalau sampai itu terjadi, yang dirugikan semua dunia. Kalau sampai itu terjadi, jadi mereka juga akan berpikir, gak akan mau lah, orang udah tahu bahwa perang itu tidak enak, logika, terus
dia mau melakukan perang seperti kayak dulu lagi, sedangkan hidup maju ke depan itu juga pasti dipertimbangkan gitu. Jadi andai pun ada perang, itu perang ekonomi, dan itu perang itu bukan berlaku untuk negara Indonesia saja ya, tapi negara-negara yang ingin menunjukkan super powernya, adik kuasanya, mata uangnya ingin diakui di dunia, kekuatannya dari segi maritim, dari segi bisnis, ya, dari segi peraturan-peraturan. Jadi perang itu berlaku seperti itu. Itu yang saya lihat tahun 2026. Ya, tapi kalau untuk yang signif seperti sampai peperangan, sampai kita harus susah makan atau terjadi mati lampu gelap total atau wifi atau hilang total semua, bismillah, saya yakin Indonesia tidak akan di posisi itu. Allah akan melindungi kita. Itu saya masih yakini ya. Gak salah dong kalau saya meyakini itu. Kalau di luar sana ada yang bilang seperti itu, monggo, terserah, up to you. Tapi ini versi saya meyakini itu tidak akan terjadi. Bismillah.